Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPN semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Welcome to Papdong, podcast awar penyakit dengan ngobrol-ngobrol bersama saya host Anda, Dr. Septian Kristinugroho. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit otak di usia produktif. Namun, saya tidak sendiri. Bersama dengan saya ada Dr. Yudi Yuwono Wiwoho, spesialis bedah saraf yang juga berpraktik di RSPPN Sudirman. Halo, selamat pagi dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik, Dokter Septian. Dok, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit otak di usia Ya, produktif. Penyakit otak ini berdasarkan data dari riset kesehatan dasar itu masih menjadi momok yang menakutkan bagi penduduk Indonesia, Dok. Karena angka kematiannya pun makin tinggi. Tidak hanya mengenai pada orang usia tua saja, tapi sekarang juga sudah menyasar hmm, pada kelompok usia soal- produktif. Nah, eee, penyakit-penyakit apa aja sih, Dok, yang biasanya terjadi pada kelompok usia produktif ini, Dok? Silakan, Dok. ya, terima kasih Dokter Septian. Selamat pagi juga pada pemirsa Sobat RSPPN sekalian di mana saja Anda berada. Salam. Jadi mengenai pertanyaan Dokter Septian tadi, usia produktif itu dari WHO itu umur usia 15 sampai 64 tahun. Nah, itu penyakit-penyakit otak yang bisa mengenai usia 15 sampai 64 tahun tuh banyak sekali ya. Di usia produktif ini bisa terjadi trauma pada otak, ya, cedera, ya apalagi dengan meningkatnya jumlah moda transportasi di kita di jalan itu mulai dari jalan kaki, selain itu sepeda ya, kemudian sepeda motor, kemudian juga sepeda listrik, sepeda motor listrik, juga mobil, kendaraan baik yang berbahan bakar minyak bumi maupun yang listrik, kemudian juga bis ya, truk dan sebagainya. Nah, itu selain itu juga karena selain trauma juga bisa karena kelainan sebenarnya kelainan bawaan yang baru disadari atau baru muncul gejalanya di usia antara 15 sampai 64 tahun itu. Misalkan ada beberapa kelainan seperti craniofaringioma ya, itu bisa baru diketahuannya di usia 15 sampai 25 tahun. Itu juga bisa. Kemudian juga akibat tumor ya, ada beberapa tumor yang bisa baru baru muncul di usia 15 sampai 64 tahun. Mulai dari tumor jinak sampai tumor yang ganas. Kemudian juga ada yang kelainan seperti hidrosefalus ya, itu baru muncul di usia lanjut usia atau di 15 tahun, itu bisa karena tumornya atau karena hal yang lain, karena trauma, meskipun jarang juga bisa. Kemudian juga kita eh, ada juga hidrosefalus yang karena perdarahan ya intrakranial ya. Dan yang nggak kalah penting juga eh, penyakit degeneratif yang baru muncul di usia di atas 55 tahun ya. Karena tadi rentang usia produktif itu 15 sampai 64 tahun bisa muncul juga ya di usia ini. Dan yang paling terakhir, yang paling menjadi tantangan saat ini adalah stroke. Stroke itu bisa muncul di usia yang dulu mungkin usia 60-an tahun, 50-an tahun, sekarang sudah menyasar ke usia 40, 30 bahkan 20-an tahun bisa terjadi stroke akibat pola hidup atau gaya hidup kita masyarakat sekarang yang berubah gitu. Menyambung dari keterangan Dr. Yudi tadi, yang menyatakan bahwa banyak karakteristik yang muncul, penyakit-penyakit yang sudah tadinya mungkin muncul pada usia tua ya dok ya, Mm-mm, tapi sekarang ini malah muncul di usia muda. betul. Sebetulnya faktor risiko apa sih dok yang terutama yang terbesar ya dok ya, yang dapat menyebabkan penyakit otak itu di usia-usia produktif seperti ini dok? Ya, Silakan dokter. ya terima kasih Dr. Septian pertanyaannya. Jadi faktor-faktor yang merubah pergeseran, jadi menyebabkan pergeseran kelompok usia di penyakit otak itu ya tadi seperti saya katakan pola hidup atau gaya hidup ya. Mulai dari merokok, Mhm. kemudian
makan makanan yang berlemak, tinggi lemak, ya. Kemudian juga makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, gula tinggi, ya. Kemudian juga apa cara orang bekerja itu yang dulu istirahat cukup sekarang harus dikejar deadline di kantor sehingga begadang ya sampai larut malam atau bahkan sampai paginya nggak tidur itu jadi sehingga kurang istirahat ya itu juga bisa menyebabkan penyakit stroke itu berubah pergeseran usianya dari yang mungkin 50-60 tahun zaman dulu sekarang menjadi 30 sampai 40 bahkan kelompok 20-an tahun aja sudah ada yang kena stroke gitu ya. Baik, Dok. Nah, itu bisa salah satunya itu. Kemudian apa sih, Dok, gejala yang khusus Mhm. yang biasanya timbul pada kelompok usia-usia produktif ini yang berkaitan dengan penyakit otak tadi itu, Dokter? Silakan, Ya, Dok. ya, makasih. Nah, kalau kita membicarakan soal gejala berarti kita tergantung dari jenis penyakitnya. Ya, intinya kalau di penyakit-penyakit otak yang di kelompok usia produktif itu gejala bisa terbagi dua, yaitu gejala kelompok peningkatan tekanan intrakranial dan gejala eh, vokal neurologis sesuai lokasi otak mana yang terkena. Hmm. Contohnya tumor misalkan. Tumor itu misalkan dia muncul di usia 30-an tahun. Nah, gejalanya ya mungkin dia awalnya merasakan pusing-pusing biasa gitu ya. Dia minum obat penghilang rasa sakit kepala yang dari warung gitu ya. Nah, kemudian lama-lama pusingnya makin sering dan intensitasnya makin berat itu, makin makin kuat itu ya. Sampai akhirnya terus dia nggak tahan lagi, akhirnya pingsan. Hmm. Atau sebelum pingsan bisa aja terjadi kejang ya. Hmm. Nah, itu muntah juga bisa, pandangan mata buram sampai kunang-kunang sampai tidak bisa melihat. Itu salah satu beberapa gejala yang diakibatkan peninggian tekanan di dalam kepala karena adanya tumor di dalam kepala. Nah, untuk gejala defisit neurologis vokal itu sesuai bagian otak mana yang terkena tumor itu. Misalkan dia terkena di daerah atas kiri. Nah, dia mengalami kelumpuhan tangan kanan, ya kan, atau kaki kanan gitu. Kemudian misalkan terkena di daerah samping kiri, dia mengalami afasia, tidak bisa berkomunikasi, Komunikasi. baik itu mungkin sensorik afasia maupun motorik afasia atau global afasia keseluruhan. Kemudian kalau misalkan dia terkena di daerah saraf penglihatan, di nervus opticus ya, dia kan terjadi gangguan penglihatan sampai buram sampai kebutaan. Hmm. Contohnya seperti itu, Dok. Baik, Ya, Dokter. Terima kasih, Dok, penjelasannya. sama-sama. Kemudian untuk proses diagnosa, Dok, Mm, adakah perbedaan antara membedakan diagnosa penyakit otak di usia produktif dengan penyakit otak yang terjadi pada usia sudah tua atau usia senja, Dokter? Masih, Dok, ya, silakan, Dok. ya, makasih Dr. Septian. Nah, jadi kalau mendiagnosis penyakit otak di usia produktif, pada dasarnya sih tidak jauh berbeda ya dengan kelompok usia yang di bawah produktif maupun yang sudah lanjut usia. Intinya kita lakukan dulu anamnesa atau history dari riwayat dari penyakit pasien tersebut, ya keluhan utamanya apa, kemudian riwayat yang dirasakan pasien, riwayat penyakit sekarang itu seperti apa, ada nggak tanda-tanda ke arah tadi yang saya katakan gejala peninggian tekanan intrakranial, ada sakit kepala atau pingsan atau pusing atau kejang ya, atau pandangan buram sampai kebutaan ya. Terus pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini kita lebih terarah menuju ke lokasi di mana kelainan itu berada ya. Nah, kemudian mulai pemeriksaan fisik mulai dari status generalis ya, kondisi fisik secara umum, kemudian status neurologis, pemeriksaan neurologisnya ya mulai dari kesadaran, tanda rasa meningial, kemudian juga motorik, sensorik, otonom, fungsi cerebellum ya dan sebagainya. Kemudian juga status lokalis ya, Hmm. apabila ada kelainan benjolan atau kelainan jejas ya pada trauma di lokasi mana gitu ya. Nah, jangan lupa pada saat anamnesis kita gali keterangan apakah supaya kita bisa menentukan apakah ini termasuk penyebabnya karena trauma atau infeksi atau tumor atau
kelainan degeneratif atau kongenital ya, atau kelainan vaskuler tadi, Hmm, istilahnya seperti stroke tadi. baik. Seperti itu. Nah, baru dilanjutkan setelah itu kita buat diagnosis kerja atau diagnosis klinis, baru dilanjutkan pemeriksaan penunjang ya, bisa CT scan atau MRI ya atau EEG, EMG ya, ya yang menunjang ke arah diagnosis kerja yang lebih pasti gitu ya, yang lebih apa akurat working diagnosisnya. Setelah dari pemeriksaan penunjang, baru kita simpulkan ini diagnosanya apa, misalkan tumor atau hidrosefalus atau stroke, perdarahan atau perdarahan epidural, misalkan pada trauma. Nah, baru nanti kita lanjutkan tata laksananya. Baik. Dan dari semua itu, dari awal diagnosis, Hmm, pemeriksaan penunjang, sampai terapi itu hmm. semua bisa dikerjakan semua ya dok ya, di RSUP Bisa, Sudirman dok ya. bisa Nah, 100%. jadi pada sobat RSPPN dimanapun Anda berada, jangan ragu ya untuk berobat di RSPPN Sudirman. Ya, Oke, pertanyaan berikutnya dok ya. siap. Kemudian ada nggak sih dok inovasi-inovasi terbaru dari pengobatan atau perawatan penyakit otak yang terutama diderita pada orang dengan usia produktif tadi itu dokter? Silakan Ya, dok. ya terima kasih Dr. Septian. Ya, untuk di eh, penata laksanaan terbaru pada kasus penyakit otak di usia produktif itu pada dasarnya kita sudah mengikuti tren atau mengikuti perkembangan teknologi. Jadi seperti misalkan operasi dengan endoskopi, minimal invasif neurosurgery ya. Operasi bedah saraf minimal invasif, kita gunakan neuroendoskopi untuk kelainan-kelainan di dalam otak, misalkan untuk hidrosefalus, kista, abses, kemudian tumor. Ya kita tidak membuka pada kondisi penyakit tertentu, diagnosa tertentu dan lokasi tertentu kita tidak perlu membuka lagi tengkorak seperti zaman dulu kita buka luas, sayatannya besar, tapi kita cukup sayatan kecil saja, bukaan tengkoraknya kecil, atau bahkan kita bisa melalui organ lain selain kepala untuk mencapai apa tumor misalkan di hipofisis, kita bisa melalui hidung. Ya, melalui hidung kita menggunakan endoskopi, kita bisa mengambil tumor hipofisis gitu ya. Kemudian juga kalau mikroskop memang sudah sejak lama ada ya penanganan perangsang dengan mikroskop. Jadi sebenarnya nggak terlalu baru lah itu. Cuman mungkin jenis mikroskop tertentu yang bisa membedakan tumor ganas dengan jaringan otak sekitarnya. Nah itu bisa menjadi alat bantu kita yang lebih bermanfaat untuk mengambil tumor ganas lebih banyak ketimbang zaman dulu kita nggak punya fasilitas itu sehingga kita tidak bisa maksimal mengambil tumornya. Namun dengan perkembangan zaman, teknologi, mikroskop yang bisa membedakan pewarnaan tumor diberikan pewarnaan tertentu sehingga bisa terlihat gambaran tumor ganas dibandingkan tumor jaringan otak sekitarnya, kita bisa mengambil jaringan tumornya lebih banyak gitu ya. Hmm. Contohnya itu. Kemudian juga kalau untuk tumor-tumor yang eh, lokasinya dalam dan volumenya tidak begitu besar itu eh, kita bisa lakukan gamma knife ya. Gamma knife jadi tumornya itu ditembak dengan sinar gamma radiasi tinggi dan terfokus sehingga jaringan otaknya saya tidak terdampak, tapi langsung mengenai untuk menghancurkan tumornya gitu ya. Baik, Contohnya itu dok. baik Ya, dokter, terima kasih dok. Jadi sama. dengan perkembangan teknologi ini, jadi sudah tidak ada lagi sayatan-sayatan yang sifatnya besar, Ya, kemudian eh, menyebabkan juga perdarahan yang lebih banyak tentunya ya, dok ya. betul. Kemudian dok, kalau misalnya seseorang itu sudah terlanjur Hmm, atau ibaratnya sudah kena penyakit otak tadi itu dok, hmm, dan sehingga meminimalisir atau melimitasi kegiatan mereka sehari-hari. Ada nggak sih dok proses atau terapi rehabilitasi atau mungkin dukungan psikologis yang direkomendasikan ya. setelah penanganan atau setelah penyakit otak itu diderita oleh pasien tersebut tuh? Ya, terima kasih Dr. Septian. Tentu saja ada ya. Seperti di RSPPN ini sejak lama kita punya klub stroke ya. Jadi untuk pasien-pasien penderita stroke itu kalau nggak salah setiap hari Rabu mereka ada senam stroke. Jadi penderita stroke itu berkumpul bersama, saling sharing, saling menguatkan satu dengan lainnya sehingga aspek psikologisnya terjaga dengan baik. Keluarganya juga bisa saling sharing bagaimana cara merawat keluarga mereka yang terkena stroke dan tentu saja setiap orang dari
penderita stroke itu direhabilitasi medis di sini dengan ahli-ahli spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kita yang yang canggih ya alatnya, kemudian juga ahli-ahlinya banyak di sini sehingga bisa memberikan rehabilitasi yang paripurna untuk penderita stroke supaya setidaknya mereka bisa kalau dikatakan 100% mandiri mungkin tidak ya, tapi setidaknya mereka bisa ada hal yang mandiri yang bisa mereka lakukan meskipun mungkin tetap ada pengawasan atau bantuan dari keluarga gitu ya. Baik, Jadi rehabilitasinya ada di sini. lebih maksimal dan Lebih optimal ya maksimal, dok ya. ya fisioterapi. Baik dokter. Dok, pertanyaan terakhir dokter. Hmm, Selain rehabilitasi tadi, hmm, tentu ada terapi di luar medis seperti pengelolaan stres, hmm, gaya hidup yang baik yang tadi Dr. Yudi sudah ya, utarakan hmm, tadi, yang mungkin berhubungan dok dengan pencegahan hmm, hmm, penyakit-penyakit otak di usia ya. produktif. Bagaimana Dr. Yudi bisa menerangkannya dok? Ya, terima kasih Dokter Septian. Nah, di RSPPN ini kita punya yang namanya PKRS, tim PKRS dan promosi kesehatan. Nah, tentu saja kegiatan tim ini adalah senantiasa selalu memberikan edukasi, promosi kesehatan dalam rangka untuk preventif pencegahan penyakit-penyakit yang khusus apa penyakit-penyakit di masyarakat khususnya yang mengenai otak di usia produktif. Nah, itu bisa dilakukan secara berkala, mungkin setiap minggu atau setiap bulan ya. Nah, itu dilakukan kegiatan-kegiatan promosi, edukasi kepada pasien-pasien dan keluarga pasien mungkin yang sedang nunggu di ruang tunggu pasien gitu atau sedang di ruangan rawat inap. Nah, itu secara aktif tim PKRS bisa melakukan edukasi, kemudian dukungan informasi. Kemudian juga tadi supaya bisa mengelola stres sama pola hidup yang sehat tuh bagaimana Ya, supaya yang keluarganya yang sudah terkena penyakit tidak semakin parah dan keluarganya yang belum terkena penyakit tidak terkena. Nah, tidak gitu terkena ya dok seperti ya. itu. Iya. Itu paling utama dokter. Iya, betul. Baik dokter, terima kasih dokter Yudi untuk Sama-sama, Dok. informasinya yang lengkap dan Sama-sama, Dok saya yakin Septian. ini banyak banget dari sobat-sobat RSPPN semua yang eh, mungkin ada anggota keluarga yang sudah terlanjur kena atau mungkin dengan informasi ini bisa untuk meningkatkan awareness terhadap penyakit otak di usia produktif ini. Merangkum dari narasumber yang sudah eh, ada di sini, kita bisa dapat simpulkan bahwa penyakit otak di usia produktif itu berdasarkan WHO terjadi pada usia kelompok rentan usia 15 sampai 64 tahun, di mana proses gejalanya atau diagnosanya mungkin tidak terlalu berbeda antara yang usia muda sampai usia tua dan yang perlu sobat SPPN ketahui bahwasannya teknologi yang sudah ada pada saat ini dapat membantu mendeteksi maupun mengobati pada tingkat yang lebih molekuler maupun sayatan yang lebih kecil, sehingga dampaknya atau efek sampingnya pun juga bisa lebih optimal. Semoga ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita semua untuk yang menonton dan semoga juga aware terhadap penyakit otak di usia produktif ini. Sahabat Resepen semuanya merangkum dari materi sudah ditarakan oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini bahwasannya penyakit otak di usia produktif itu berdasarkan WHO berkisar antara usia 15 tahun sampai 64 tahun, di mana proses untuk penegakan diagnosa tata laksananya mungkin tidak akan jauh berbeda dari usia muda maupun usia tua. Dan kemudian tata laksana yang dilakukan itu bisa lebih minimal sehingga efek samping atau mungkin dampak yang terjadi setelah penyakit otak terjadi dapat lebih minimal juga. Semoga ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita semua bagi yang menonton. Dan semoga dengan ini juga dapat meningkatkan awareness kita terhadap penyakit otak di usia produktif ini. Baiklah, Sobat RSPN semuanya, jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Terima kasih kepada Dokter Yudi Terima kasih yang kembali sama-sama, Dokter atas Septian. sharing ilmunya. Ya, Semoga bisa menambah ilmu, wawasan, dan motivasi untuk kita semuanya. amin. Jangan lupa pada Sobat RSPPN semuanya untuk follow Instagram kita @rsppn_sudirman.id, kemudian like dan subscribe di YouTube RSPPN Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehatku, Sehatku
Sehatmu, sehat sehat kita kita semua. semua.